Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asrafil mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'du. Lihadihi niyah wa likulli niyatin salihah. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, arrahmanir rahim, maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shollu 'alaihi wa sallimu taslima. Karena ini menjelang bulan Maulid atau yang disebut dengan bulan Rabiul Awal, gimana keistimewaan bulan Rabiul Awal, keistimewaan bersalawat kepada Rasulullah, dan juga keistimewaan di mana di situ dilahirkan Gusti Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena begini, kalau kita mau mengukir keindahan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, lautan menjadi tinta untuk mengukir keindahan Rasulullah itu tidak akan cukup. Jadi kita mau nulis keindahan Rasulullah, lautan menjadi tinta, itu tidak akan bisa. Saking indahnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, di sini tanggal 1 Rabiul Awal insyaallah jatuh pada hari Jumat. Tepat tanggal situng alias moncepon reng matura nyocoken. Karena adatnya itu tak pada moneng compo gula pasuruan itu nyocokennya ke tanggal 12 Rabiul Awal. Kalau di Madura itu nyocokennya itu tanggal situng. Sebenarnya pada, karena itu sama-sama bulan Rabiul Awal. Nah, perlu diketahui sebelum kita lanjut, jadi saya hanya menjelaskan mungkin sekelumit keindahan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nabi Muhammad itu lahir pada hari Senin tanggal 12 Rabiul Awal tahun gajah. Kenapa kok disebut tahun gajah? Alam tara kaifa fa'ala rabbuka bi ashabil fil alam yaj'al kaidahum fi tawlil wa arsala 'alaihim tayran ababil tarmihim bihijaratin min sijil faj'alahum ka'asfim ma'kul. Disebut tahun gajah karena memang pada waktu itu Raja Abrahah, nah ini pasukan gajah mau menyerbu Ka'bah di waktu kelahiran Rasulullah. Makanya oleh Allah digagalkan. Pada waktu itu diturunkan oleh Allah yaitu toiron. Toiron itu burung, sejenis burung yang mengambil batu atau kerikil dari api neraka. Makanya pada waktu itu pasukan Abrahah dihancurkan oleh toiron ababil yang diutus oleh Allah untuk menghancurkan gajah-gajah yang ingin menghancurkan Ka'bah pada waktu itu. Makanya kalau ditanyakan, sangat tidak pantas kalau kita tidak kenal dengan Nabi Muhammad. Karena kalau kita bertanya siapa yang pertama kali bersolawat, mungkin kita belum tahu atau sudah ada yang tahu. Yang pertama kali bersolawat kepada Nabi Muhammad itu adalah Allah. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shollu 'alaihi wa sallimu taslima. Kata Habib Novel itu sebenarnya kita tidak pernah sholawat. Kita itu tidak pernah bersolawat kepada Nabi Muhammad. Kok bisa? Karena apa? Karena kita bersolawat itu menggunakan kalimat sallallahu ala sayyidina Muhammad atau Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Ada kalimat Allah, ada lafaz Allah. Kenapa?
Karena kita memang minta kepada Allah untuk menyampaikan sholawat kepada Nabi Muhammad. Diriwayatkan oleh Imam Turmudi, diriwayatkan dalam hadis itu dijelaskan, karena sallallahu alaihi wasallam ahsanan nasi wajhan faka'annama syamsu tajru fi wajhi. Jadi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ahsanan nasi wajhan, paling indahnya wajah itu Nabi Muhammad. Paling seakan-akan faka'annama syamsu, seakan-akan matahari itu seperti wajahnya Rasulullah. Mohon matahari katin apa? Menabi, kenapa? Karena saking bersinarnya Rasulullah, wajahnya Rasulullah, kita tidak sanggup untuk memandang Rasulullah. Paten sampean ajeling matahari, bisa abid napa punten. Coba jeling matahari kol 10 sampai kol 2 seumpama, tak kira kuat sampean. Nah ini sama halnya dengan wajahnya Rasulullah. Wajahnya Rasulullah itu seperti matahari. Oke, itu wajahnya Rasulullah. Jadi kalau kita memandang wajahnya Rasulullah, ajeling matahari, ajeling wajahnya Rasulullah, ajeling matahari, ajeling wajahnya Rasulullah. Itu kita tidak akan sanggup untuk memandang wajahnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Selanjutnya fisiknya Nabi Muhammad itu, kata Sayyidina Jabir bin Zumrah, wajahnya Nabi Muhammad itu seperti rembulan. Oke, ini keindahan fisiknya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Seperti rembulan. Rembulan katin apa? Jadi kata beliau, Sayyidina Jabir bin Zumrah ini meriwayatkan hadis. Jadi saya memandang wajahnya Rasulullah itu ajling dek rembulan, ajling dek wajah Rasulullah, ajling dek rembulan, ajling dek wajahnya Rasulullah. Ini kepada. Bahkan kata Sayyidina Jabir bin Zumrah ini, lebih indahan wajahnya Rasulullah daripada rembulan. Menjibun kula rembulan taklah ku paling genteng tengah malam tebak bulan purnama ini paling lebur. Karena apa? Karena bulan purnama itu menyinari seluruh semesta alam. Ini lebih indah wajahnya Rasulullah. Ini wajahnya Rasulullah. Nek ki muwana ki durung, matanya, hidungnya, mulutnya, rambutnya, terus tangannya, terus kakinya Rasulullah itu masih belum itu. Ini kan wajahnya tuh nih kan. Makanya saya katakan tadi, lautan dijadikan tinta untuk menulis keindahan Rasulullah tidak akan cukup. Mata Nabi Muhammad itu bisa melihat apa yang ada di belakangnya Rasulullah. Itu Nabi Muhammad. Mun sampean mun ajeling kada tak ngerti lah kebudi kecuali atau oleh. Nah, ada nih kan. Kalau Nabi Muhammad enggak. Nabi Muhammad itu berjalan terus itu bisa melihat apa yang di belakangnya Rasulullah. Nah, tangannya Rasulullah itu kata Sayyid Ibnul Aswad, beliau meriwayatkan hadis, beliau itu pernah bersalaman dengan Rasulullah. Tangannya Rasulullah itu lebih lembut daripada sutra. Ada cerita pada waktu itu di kota Madinah ada seorang wanita ini mau menikah. Oke, seorang wanita ini mau menikah, celenya mana orang bine mana kabin kan napa gak desaknya mana. Oke, foto bede, foto nyakrok om, oke foto gincu pokoknya leder mereng bine ke sama mana kabin. Nah ini kebetulan orang perempuan ini tidak punya apa-apa. Lo keduan apa? Akabin deh. Nah kita keduan apa? Akhirnya orang sepon orang bine ke matur dak Gusti Kanjeng Nabi. Ya Rasulullah, kula keduan putra bine akabin lo keduan apa? Cilenya mana orang bine kan terorok om mabauna. Ternyata bi Rasulullah wis ngalaki beda, ngalaki mangkok oleh Rasulullah pada waktu itu. Keringatnya Rasulullah sabuk ke mangkok neka. Pon fakta peleman. Sangi fakta peleman kibireng bine keng oleh saki sekone. Seluruhnya bau minyak misik. Room pada waktu itu pada resepsi pernikahan satu kota Madinah bau minyak misik, bau keringatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kimun keringat sampean macam-macam.
Awalnya pak kering ngerekele ene kado. Pola kita ti semua solah ada ene ka pola. Keng loneng bau minyak misik na punten dek nih kala. Cuman ini yang hanya bau minyak misik itu hanya keringatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, ini tadi sekota Madinah nih kah? Tadi sekota Madinah bau minyak misik nih kah? Nah makanya neka beda karena neka bi tuan rumah kelak seminta keringannya Rasulullah itu sahabat kamar, sahabat compon. Makanya di kota Madinah itu ada yang disebut dengan Baitul Mutayyibin. Nah, kata Abu Ya Sayyid Al-Malik itu juga dijelaskan sampai Rasulullah itu mon buang kotoran itu kotorannya itu selalu ditelan bumi. Rasulullah itu tak tahu mantau bernanah kotorannya sendiri. Sampean kan laoneng sehingga kayak kadang ngatai aduh corno boleh lu biru tangan di ada neka. Terus setiap tempat yang disinggahi oleh Rasulullah untuk qadil hajat itu mengeluarkan bau harum saking memuliakannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, neka. Makanya untuk selanjutnya ini hanya saya menjelaskan tentang keindahan Rasulullah. Cuman ini hanya sekelumit. Itu masih belum rambutnya Rasulullah, hidungnya Rasulullah, tangannya Rasulullah, terus seluruh badannya Rasulullah. Itu masih belum. Makanya Rasulullah itu dikatakan insanul kamil, manusia yang paling sempurna. Manusia yang paling sempurna. Nah terus untuk selanjutnya kita membaca sholawat kepada Nabi Muhammad. Nah makanya neka ada cerita. Nah sholawat itu banyak bernanaki. Bada sholawat fatih, bada sholawat tibil kulub, bada sholawat macam-macam. Ki sampean mon lo hafal neka kempang sallallahu ala Muhammad. Allahumma sholli ala Muhammad. Ini ketok sampean, lebih cepat benar. Karena apa? Karena tidak ada yang namanya sholawat itu tidak diterima, semuanya diterima. Bahkan tidak khusyuk pun kita membaca sholawat, tetap kita diterima oleh Rasulullah, diterima oleh Allah. Ini kata khusyuk, apa boleh khusyuk? Tema kata-kataan, tahu sallallahu alaihi Muhammad, Allahumma shalli ala Muhammad. Aku ju amin ting piting, Allahumma shalli ala Muhammad, sallallahu alaihi sayyidina Muhammad. Ini kita terima nih kah? Nah, cuman ada pertanyaan, Pak, dalam mon asolawat kambing joget, ayang goyang ngatek ini deketin apa? Ini sebenarnya kita bersolawat kepada Rasulullah harus punya akhlak. Mungkin koro agoyang didik ini kalau apa? Agoyang didi paduno biasa maksudnya ya Nabi. Kalau anak apa nih kak? Bahkan itu memang dianjurkan. Kenapa? Karena rasa gembiranya kita kepada Nabi Muhammad. Ya Nabi salam. Itu tidak apa-apa itu. Nah kecuali sampai berdiri pagoyang inul. Nah itu itu yang tidak boleh. Asubahu badaki ngagoyang inul nih kak? Atau jamet. Nah jamet. Aku joget jamet kambing sholawatan. Nah, itu tidak boleh. Itu tidak punya akhlak. Makanya Nabi itu diutus innama buistu liutammima makarimal akhlak. Nabi Muhammad itu hanya diutus untuk menyempurnakan akhlak. Kenapa? Karena saya katakan akhlak itu lebih tinggi daripada hukum. Akhlak itu lebih tinggi daripada hukum. Satu contoh, sampean mon abejeng asarongan to, tahu kelampian ponan. Asarongan to kan soson neka. Auratnya laki-laki itu kan antara pusar dan lutut. Tahu kelampian kayak asarongan to kan neka. Apa jeung sampean? Itu menurut hukumnya sah. Kenapa? Karena kita sudah menutupi aurat. Tapi akhlak mengatakan dia tidak punya akhlak. Makanya kita bersolawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam harus dengan akhlak. Joget lo apa? Yang penting tidak melampaui batas. Padahal ajamitun, agoyang inul, nah itu tidak boleh. Mun bisa istiqomaki solawat sareng istighfar. Minimal solawat sampean itu sehari semalam 100. Minimal 100.
Karena ini ada kisah dulu pada waktu haji neka bedah nak anak neka haji tepak angka haji neka tepak angka haji mau selawat itu tepak mina solawat tepak apa nyamana Safa wal Marwah Zumrah Aqabah neka mau solawat desak solawat neka ternyata etanya bi Imam Masjidil Haram pada waktu itu. Anak apa sampean me maca selawat to? Me lo maca bacaan yang dianjurkan oleh Rasulullah. Ternyata anak ini menjawab. Dia bercerita, "Kula tepak ke haji neka entar bi bapak. Kebetulan tang bapak neka mati. Tepak perjalanan neka mati. Le sang mati tang bapak neka muana kelang paling jelang kadi khimar. Neka muana bapak betena bapak neka celeng kadi khimar pun nak-anak neka bingung ponan bingung kenapa entar kasa lo terima bi orang minta kuburagi kasa lo terima akhirnya atang luntung nak-anak neka ngiba bapak seceleng kelenya akhirnya tepak neka leso akhirnya anak ini ketiduran ketedung anak ini bermimpi dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah tepak neka nak anak neka teguh tanang bi Gusti Kanjeng Nabi. Teguh bi Gusti Kanjeng Nabi. Ternyata bapak sampean neka lah ando lelok jelang. Akhirnya tanya aki. Kenapa ya Rasulullah? Karena ada neka bapak sampean neka lambe kelakon itunya sering makan makanan haram. Kelakuan bapak sampean neka sering makanan haram, sering makan makanan riba. Neka kelakuan bapak sampean. Susah anak-anak neka. Lestari neka. Terus anak apa ya Rasulullah? Mek bisa lo jelang boleh. Ternyata bapak sampean lambe benar ben malam neka maca selawat 100 kali. Allahumma sholli ala Muhammad. Neka maca selawat 100 kali ben malam. Akhirnya terkejut neka. Jaga sang buka tera artinya lalu jelang normal bahkan lebih lebih putih daripada sebelumnya artinya lebih normal daripada sebelumnya terkejut oh iya bener berarti ini kah akhirnya pada waktu itu kubur nih kemenan bapan mangkat haji bi tibian kini kah engkau asompa setia engkau saya bersumpah tidak akan pernah saya tinggalkan bersolawat dimanapun saya berada. Jadi mah gue di mah solawat, di mah solawat. Jadi seperti itu saking dahsyatnya bersolawat. Makanya kita perkenalkan diri kepada Nabi Muhammad. Karena apa? Karena kita ini kan satu contoh sampean mau minta tolong de orang selo kenal nih kah? Ini kemelarat saya tolong ah. Kadang lo percaya Patuna Fuad seumpama lo kenal ke Pak Mursidi Pak kulenya ona tangan seumpama lo kenal nih kalau mungkin lo kira mungkin Pak Mursidi Pak beri tangan ya beri nah tak kira karena kita kenal mun lah kenal oh iya karena kakak akrab atau apa kerap nih kah pasti beri pada neka mun kita memperkenalkan diri kepada Nabi Muhammad kenapa karena nanti Nabi Muhammad itu pada waktu hari kiamat itu ajalan nyareh setokatuan Nabi Muhammad makanya kita jangan pernah tinggalkan bersolawat kempang solawat neka angkana sampean neka montoro tano legu gengku sallallahu alaihi Muhammad sallallahu alaihi Muhammad sallallahu alaihi Muhammad tepak nang ngamain HP sallallahu alaihi Muhammad sallallahu alaihi Muhammad maca WA sallallahu alaihi Muhammad sallallahu alaihi Muhammad dan nikah keng jagunake tepak maksiat ki deki paking ngeco asomba ngeco pao sallallahu alaihi Muhammad sallallahu alaihi Muhammad ita oleh ki jangan pernah gunakan di maksiat atau ntar ke WC tepatai sallallahu alaihi Muhammad sallallahu alaihi Muhammad aja benih kenang-kenah nah jadi itu begitu kalau kita tanya faedahnya sholawat itu apa Pak faedahnya intinya luar biasa lihat nih kah banyak nih kah mendatang rezeki bisa bahkan termasuk salah satu faedahnya kita sering bersolawat itu mendatangkan rezeki
Kula tau mane beri malam-malan. Soro maca ayat kursi 313. Tepai paringin jaatanya bila baktona jaatanya apa faedana. Tetapi mun sampean atanya faedana nika bisa ngarep gila saya kebele faedan nika. Contoh faedan nika bisa mendatang PC 10.000 sama mah. Mungkin nika sih arep PC 10.000 nika. Nah, ada nika. Yang penting faedahnya sholawat itu luar biasa daripada yang lain. Itu sholawat. Nah, dan makanya jangan pernah kita meninggalkan bersolawat kepada Nabi. Kita itu tidak akan masuk surga dengan sendirinya. Artinya tidak akan masuk surga mengandalkan amal kita, tidak bisa. Apa sih andalakin amal kita? Bojeng, imun terima, sholat tahajud, mungkin mana terima. Nah, makanya kita mengandalkan Nabi Muhammad. Kita mengharap syafaatnya Nabi Muhammad. Kenapa? Karena Nabi Muhammad itu nanti di hari kiamat itu akan memberi syafaat. Nabi-nabi yang lain tidak akan bisa memberi syafaat kecuali Nabi Muhammad. Makanya umat pada waktu Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam itu mau wafat, Nabi itu datengin malaikat Israel, ya Rasulullah sampean mele pangeran napa mele dunya? Mungkin jelas jawaban Nabi Muhammad pilih Allah. Pon mohon semangkin sampean pilih Allah, semangkin sampean ampun depak. Artinya akan wafat. Kenapa? Karena pada waktu itu Islam sudah sempurna. Nah, tanya malaikat Israel, kulah minta jaminan dak Gusti Allah. Apa jaminnya? Dek tang umat. Nek saya pikirin Nabi Muhammad dek umat. Apa jaminannya? Jaminan kata Allah, debun Gusti Allah dek Nabi Muhammad pon swarga neka tidak akan dimasuki oleh umat yang lain sebelum umat Nabi Muhammad. Jadi swarga jadi Nabi Muhammad kada, umat Nabi Muhammad kada saya lebu, baru umat-umat yang lain. Ini jaminannya Rasulullah. Jaminannya Allah kepada Nabi Muhammad. Nah, dan ini kan. Makanya kita walaupun kita tidak pernah melihat Rasulullah, walaupun kita tidak pernah duduk bersama Rasulullah, walaupun kita tidak pernah mencium tangan Rasulullah, tapi kita termasuk umat yang dirindukan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Buktinya apa Pak? Ada satu hadis itu dijelaskan. Nabi Muhammad itu pada waktu duduk bersama para sahabat. Nabi itu duduk bersama para sahabat. Nabi itu ada budak nikah. Ahbabi mata alkohum. Ini dia punya Kanjeng Nabi. Kekasihku, kapan aku bisa melihatmu? Kapan aku bisa bertemu denganmu? Ini dia pun Kanjeng Nabi. Sahabat nikah heran. Siapa ya? Madia Kanjeng Nabi ada bu boleh. Ahbabi mata alkohum mata arahum. Kekasihku, kapan aku bisa melihatmu? Kapan aku bisa bertemu denganmu? Sahabat heran boleh. Siapa ya sekosa Kanjeng Nabi ini kah? Akhirnya ketiga kalinya ada satu sahabat yang berani bertanya, ya Rasulullah, bukankah kami ini kekasihmu ya Rasulullah? Kenapa mulai tadi engkau mengatakan kekasihku, kapan aku bisa bertemu, kapan aku bisa melihatmu? Padahal kami ini sudah ada di depanmu ya Rasulullah. Kata Rasulullah, apa jawaban Rasulullah? Membuat tercengang kepada para sahabat. Kalian bukan kekasihku. Heran, keton nikah sahabat nikah. Kalian bukan kekasihku, tapi kalian adalah sahabat-sahabat sejatiku. Kekasihku yang aku rindukan adalah dia tidak pernah melihatku, dia tidak pernah bersamaku, dia tidak pernah bertemu denganku, tapi dia beriman denganku. Tapi dia beriman kepadaku, kata Rasulullah. Makanya semoga kita termasuk orang yang dirindukan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Amin ya Rabbal Alamin. Makanya kita ini termasuk yang dirindukan oleh Rasulullah. Terus balasan kita napa Gusti Kanjeng Nabi? Tiada lain, jangan pernah kecewakan Rasulullah. Cara nah katin apa? Apa saya ya Kanjeng Nabi kelako? Apa saya larang Gusti Kanjeng Nabi?
tinggal lagi. Itu caranya. Nah, dengan cara lain juga bersolawat kepada Nabi Muhammad. Allahumma sholli ala Muhammad.